Ya, sedikit saya jelaskan mengenai yoga. Nah, sesungguhnya eh, dalam pendalaman saya tentang yoga ini, yoga itu sebenarnya kan asal katanya ada ya yud, yud, yud itu sendiri artinya adalah suatu union gitu, union atau penyatuan. Nah, di sini artinya kita penyatuannya itu kemana? Penyatuannya dengan alam semesta, dengan sekitar kita, atau mungkin sesuai dengan kepercayaannya. Bagaimana hubungan kita, interaksi kita dengan yang maha kuasa atau kecerdasan alam semesta saat ini disebutkan ya. Nah, itu sebenarnya kata yoga. Nah, kemudian saat ini mungkin ada yang menganggap yoga itu hanya sebatas olahraga atau sebatas untuk kebugaran. Nah, itu tentunya bukan salah sih, karena dalam yoga sebenarnya adalah ada suatu 8 tahap ya, atau itu yang di filosofi yoga yang dipelajari itu dari teks awal yoga yang tertua lah yang saya sempat baca gitu. Walaupun dalam terjemahannya itu ada Yoga Sutra Patanjali, di sana dijelaskan bahwa ada 8 tahapan untuk yoga itu. Nah, sehingga memang tahap-tahap awal itu seperti berbuat baik itu diajarkan, kemudian asana juga, pada akhirnya nanti dharana samadhi gitu yang di puncak itu ya. Nah, itulah konsep yoga yang sebenarnya yang sangat mendalam yang perlu kita ketahui. Nah, sehingga hal ini bisa memberikan perubahan lifestyle sebenarnya, perubahan lifestyle untuk kita sehari-hari gitu ya, kalau memang kita jalankan dengan baik. Nah, kemudian juga kalau saya kaitkan sedikit karena hubungan dengan latar belakang saya dalam bidang medis gitu. Medis ini kan, medis katakanlah kalau kita berbicara medis pastilah suatu epidemis yang memang barat gitu. Jadinya pengobatan dengan obat-obat kimia, obat-obat medis itu yang memang untuk pengobatan gitu. Nah, di balik itu sebenarnya kita memang jauh dari sebelumnya sudah mengetahui bahwa yang lebih baik itu adalah promosi kesehatan, kemudian pencegahan kesehatan, baru kemudian pengobatan dan pemulihan itu. Sebenarnya pengobatan itu ada tahap 3. Nanti salah satunya yoga ini adalah masuk di promosi kesehatan. Di promosi kesehatan dia masuk. Nah, istilahnya di situ, karena dengan yoga itu di samping fisik, artinya bukan hanya fisik, tapi juga mental kita yang diolah, kemudian juga spiritual kita yang diolah. Nah, dengan demikian berarti komplit ini. Kalau kesehatan yang saya pahami ya, saya sudah puluhan tahun sebagai praktisi medis, saya mengamati kesehatan itu sebenarnya holistik dari akhirnya tidak hanya satu faktor gitu, tapi untuk diterapkan ke masyarakat tuh harusnya memang holistik kesehatan itu dari semua faktor, dari faktor psikologis, faktor lingkungan yang besar. Jangan hanya mengandalkan pada pengobatan obat-obat saja, itu malah nomor sekian gitu. Karena kita lihat sekarang ini tren penyakit sangat banyak, kemudian obat-obatan juga memang ditemukan, tetapi itu sudah masuk karena bisnis, sehingga obat-obatan mahal, sehingga kadang-kadang tidak terjangkau untuk pengobatan. Malah sekarang coba kita lihat rumah sakit semakin banyak, tapi rumah sakit itu akan selalu penuh. Disinilah poin untuk pencegahan yang kurang dilakukan. Nah, salah satunya yang sangat baik yang bisa kita pakai itu adalah dengan yoga, karena dengan kita mendalami yoga itu ya, tingkat pertama memang kita buat ketenangan diri ya dengan suatu perbuatan baik, yang itu di 2 tingkat awal itu ya, perbuatan baik. Kemudian setelah itu baru belajar untuk gerakan itu yang asana itu. Nah, itu yang banyak sekarang kelihatan kan, atau dipromosikan, dijual istilahnya juga ya, kalau boleh kita katakan begitu, itu gerakan-gerakan itu. Nah, setelah itu ada namanya juga pranayama. Kita harus belajar napas dengan baik. Nah, di sini di yoga ini komplit, di pengetahuan yoga ini komplit pranayama. Setelah itu pratyahar itu adalah membuat ketenangan pikiran. Kita tidak tergantung dengan artinya kemewahan, tidak tergantung ini, dengan tidak tergantung itu masuk juga di yoga. Nah, setelah itu baru dharana. Nah, dharana itu belajar memfokuskan pikiran. Nah, ini kan jadi yang tadi saya bilang, jadi fisik pikiran sekarang disehatkan, itu kedalaman yoga. Jadi itu di dharana. Nah, itu baru dhyana. Kalau sudah dharana, sudah mampu memfokuskan pikiran, jadi pikiran tenang, selalu tenang, setiap saat tenang. Nah, ini sudah
sangat poin untuk kesehatan kita. Nah, setelah dharana, baru dhyana. Dhyana, ketenangan itu sudah bisa tercapai. Setiap saat dimanapun kita di pekerjaan, tidak pernah mengeluh, tidak pernah stres. Kalau sudah bisa mencapai dhyana ini, jadi di pekerjaan yang sibuk dan sebagainya, mengikuti modernisasi yang saat ini, dengan kita modal dhyana itu aman. Dimanapun kita bekerja, sampai seberapa sibuk kita tetap bisa kembali kepada ketenangan pikiran. Nah, yang teratas, yang terpuncak nomor 8, samadhi. Mungkin saya katakan ini adalah hal yang mungkin untuk dicapai, tetapi ini adalah perlu sangat disiplin tinggi. Samadhi itu puncaknya. Nah, itulah kedalaman yoga dan juga manfaatnya untuk kesehatan yang sangat luar biasa. Makanya saya sampaikan, berani kita promosikan sebagai salah satu ya, bukan hanya satu-satunya, salah satu untuk promosi kesehatan untuk melakukan yoga ini. Demikian kira-kira.